Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Perkenalkan, nama saya Nasrul Hakim dari jurusan Perbankan Syariah. Gimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir PPL gelombang 2 yang saya ambil judul yaitu mengenai peran KSP LPMD Sumber Rejeki dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa pada sektor UMKM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebun Kabupaten Pacitan. Mana tempat PPL saya kali ini yaitu di desa saya sendiri, karena mengingat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri ini sehingga menjadikan PPL gelombang 2 dialihkan ke desanya masing-masing secara online. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai tentang dasar pemikiran. Dasar pemikiran merupakan latar belakang mengapa saya mengambil judul peran KSP LPMD Sumber Rejeki dalam upaya memberdayakan masyarakat desa pada sektor UMKM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan. Di mana Desa Sidomulyo merupakan suatu desa yang berada di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Merupakan sebuah daerah pedesaan dan pegunungan, sehingga wilayah pedesaan ini biasanya diidentikan dengan kata kemiskinan. Sehingga hal ini seharusnya akan menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dalam hal ini yaitu pembangunan ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Sidomulyo masih terbilang sangat rendah, sehingga hal ini perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah pusat untuk dapat menjadikan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik lagi. Pada saat ini pembangunan desa dapat berwujud sebagai pendirian koperasi. Dengan hadirnya koperasi menjadikan semangat serta acuan dari masyarakat desa untuk dapat memperbaiki kondisi perekonomian suatu desa. KSP LPMD Sumber Rejeki merupakan satu-satunya koperasi yang berada di Desa Sidomulyo, yang mana KSP LPMD Sumber Rejeki itu melakukan kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, memberikan modal usaha bagi para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Karena sudah ketahui bersama, pada saat ini UMKM telah menjadi faktor penting dari perkembangan perekonomian suatu daerah, di mana UMKM yang kuat akan menjadikan perekonomian dari masyarakat desa semakin menjadi lebih baik. Perubahan tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pemberdayaan. Oleh karenanya perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa umumnya untuk dapat menjadikan masyarakat desa itu menjadi lebih baik dalam segi perekonomiannya. Oleh karena itu penting kiranya dari penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai peran dari KSP LPMD Sumber Rejeki Desa Sidomulyo dalam upaya memberdayakan masyarakat desa pada sektor UMKM di Desa Sidomulyo. Oleh karena itu saya mengambil judul peran KSP LPMD Sumber Rejeki dalam upaya memberdayakan masyarakat desa pada sektor UMKM
di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebun Kabupaten Pacitan. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai profil lembaga. Itu yang pertama, lembaga tempat PPL yang saya tempati ini adalah KSP LPMD Sumber Rezeki yang beralamatkan di Dusun Gayam, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Pacitan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sejarah berdirinya KSP LPMD Sumber Rezeki. Awal mula pendirian dari KSP LPMD Sumber Rezeki itu berangkat dari sebuah lumbung pangan masyarakat desa. Itu telah berdiri tahun 1999 dengan adanya bantuan dana dari pemerintah desa sebesar Rp3.500.000. Dari dana tersebut oleh pengelola yang 1 juta itu diwujudkan dalam bentuk isi, dalam hal ini yaitu berupa gabah, dan yang sebesar 2.500.000 diwujudkan dalam bentuk fisik, artinya dalam bentuk bangunan. Dari anggaran dana tersebut yang sebesar 1 juta rupiah itu diwujudkan dengan gabah, itu mendapat gabah sebanyak 9 kuintal. Lalu oleh pengelola diputuskan untuk menyimpan gabah tersebut selama 8 bulan dengan tambahan gabah dari masyarakat desa per kakak sebesar 1 kilogram gabah, dengan hasil akhirnya gabah sebesar 1,8 ton. Setelah diendapkan selama 8 bulan, ternyata gabah mengalami kerusakan akibat adanya hama tikus, sehingga diputuskanlah melalui rapat anggota untuk mengalihfungsikan lumbung pangan masyarakat desa dengan koperasi simpan pinjam. Maka telah dibentuklah koperasi simpan pinjam LPMD Sumber Rezeki dengan modal awal atas penjualan dari gabah sebanyak 1,8 ton, ditambah dengan adanya ADD atau anggaran dana desa itu sebesar, yang pertama turun sebesar Rp2.500.000, yang kedua yaitu sebesar Rp2.500.000, yang ketiga Rp2.300.000, yang keempat Rp2.500.000, dan yang terakhir turun sebesar Rp2 juta. Dari dana tersebut masih ditambah lagi dengan adanya bantuan dana hibah Lapside, yaitu sebesar Rp7 juta. Dari dana-dana tersebut ini merupakan modal awal dari KSP LPMD Sumber Rezeki. Selanjutnya mengenai praktek di lapangan, yaitu saya telah mengamati beberapa kegiatan operasional yang dilakukan oleh KSP LPMD Sumber Rezeki, yaitu yang pertama berkenaan dengan produk dari KSP LPMD Sumber Rezeki. Produk dari KSP LPMD Sumber Rezeki itu berfokus pada kegiatan simpan pinjam. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sukatman selaku ketua dari KSP LPMD Sumber Rezeki, bahwasanya dengan keterbatasan modal yang dimiliki, KSP LPMD Sumber Rezeki hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam karena belum mampunya KSP LPMD Sumber Rezeki untuk menciptakan produk baru, dikarenakan
keterbatasan dana modal yang dimiliki. Yang kedua yaitu berkenaan dengan pemasaran. Pemasaran produk sebenarnya sudah ada pihak marketing dari KSP LPMD Sumber Rezeki untuk dapat mempromosikan, memasarkan dari produk yang disediakan oleh KSP LPMD Sumber Rezeki. Akan tetapi pada saat ini pihak marketing atau bagian marketing sudah tidak berjalan lagi, dikarenakan seluruh anggota dari KSP LPMD Sumber Rezeki itu mendapatkan masukan langsung dari para tokoh-tokoh yang berada di desa, khususnya para kepala dusun, yang notabene ada pengurus dari KSP LPMD Sumber Rezeki itu yang berlatar belakang dari ketua dusun di desa Sidomulyo. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan kegiatan pelayanan, di mana KSP LPMD Sumber Rezeki itu beroperasi hanya 1 hari dalam 1 bulan, yakni pada tanggal 15. Mengapa hal ini dilakukan? Karena untuk mempermudah kegiatan pencatatan serta kegiatan transaksi dari para anggota KSP LPMD Sumber Rezeki, mengingat anggota dari KSP LPMD Sumber Rezeki hanya dalam lingkup masyarakat desa Sidomulyo. Itu pun dengan catatan bahwa tanggal 15 itu merupakan hari pasaran, di mana di desa itu ada sebuah pasar dan salah satu pasar yang beroperasi pada hari Pahing dan Kliwon. Apabila pada tanggal 15 bukan merupakan hari Pahing dan Kliwon, maka kegiatan operasional dari KSP LPMD Sumber Rezeki itu akan mundur ke tanggal berikutnya sampai hari tersebut merupakan hari Pahing dan Kliwon. Selanjutnya mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Dari kegiatan PPL yang saya lakukan, saya mendapatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang pertama yaitu dari lembaga sendiri itu sekarang banyak sekali terjadi kredit macet, sehingga ini akan membuat kegiatan operasional dari KSP LPMD Sumber Rezeki sedikit mengalami kendala. Lalu permasalahan yang kedua yaitu datang dari masyarakat desa, yaitu umumnya masyarakat desa Sidomulyo itu memiliki perekonomian yang masih terbilang sangat rendah, sehingga para pelaku usaha yang notabene sebagai anggota dari KSP LPMD Sumber Rezeki itu masih banyak sekali yang mengalami kekurangan modal usaha untuk dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Lalu selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu mengenai tanggapan dari pihak lembaga, dalam hal ini KSP LPMD Sumber Rezeki, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak Sukatman selaku ketua dari KSP LPMD Sumber Rezeki, di mana beliau menyatakan bahwasanya kegiatan operasional KSP LPMD Sumber Rezeki dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama yang baik antara pihak KSP dengan pihak anggota. Hal ini akan sangat mempermudah terhadap pelayanan serta kegiatan operasional yang dijalankan oleh pihak KSP LPMD Sumber Rezeki. Beliau menyatakan bahwasanya
Kegiatan yang dilakukan oleh KSP LPMD Sumber Rezeki bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Sidomulyo dan untuk memunculkan inisiatif masa depan dari para masyarakat Desa Sidomulyo, yang akhirnya masyarakat Desa Sidomulyo itu akan memiliki perekonomian yang lebih baik sehingga dapat sejahtera dalam perekonomiannya maupun dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu mengenai analisis temuan studi. Dari hasil analisis penulis ditemukan bahwasanya pada KSP LPMD Sumber Rezeki itu melayani kegiatan simpan pinjam, di mana seluruh masyarakat Desa Sidomulyo diberikan fasilitas dalam bentuk pinjaman, yang mana masyarakat dapat mengajukan pinjaman kepada KSP LPMD Sumber Rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pinjaman diberikan kepada masyarakat dengan tanpa adanya jaminan dalam bentuk apapun, melainkan hanya memberikan identitas diri seperti KTP maupun yang lain. KSP LPMD Sumber Rezeki menjunjung tinggi tentang asas kekeluargaan dan tolong menolong. Hal ini telah sesuai dengan teori yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 berkenaan dengan asas dan landasan koperasi, yang mana dalam koperasi harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berlandaskan atas asas kekeluargaan. Sehingga ini sudah sesuai dengan KSP LPMD Sumber Rezeki yang menjunjung tinggi tentang rasa kekeluargaan dan tolong menolong. KSP LPMD Sumber Rezeki telah berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada para pelaku usaha ataupun para pelaku UMKM, di mana mayoritas para pelaku UMKM yang ada di Desa Sidomulyo itu mengalami kekurangan modal usaha. Oleh karena itu, para pelaku UMKM di Desa Sidomulyo menggunakan jasa KSP LPMD Sumber Rezeki untuk memenuhi kebutuhan dana modal yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah besaran yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Hal itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Hendrawati Hamid dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Beliau menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan yang kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Hal itu sudah diterapkan oleh KSP LPMD Sumber Rezeki, yang mana KSP LPMD Sumber Rezeki memberikan bantuan dana modal kepada para pelaku UMKM maupun seluruh masyarakat desa dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dari masyarakat desa. Para pelaku UMKM pun merasa sangat terbantu berkat adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh KSP LPMD Sumber Rezeki. Dengan adanya bantuan modal tersebut, usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa mengalami perkembangan yang signifikan, dan ini akan membuat perekonomian dari masyarakat desa akan menjadi lebih baik. Alasan masyarakat desa memilih bergabung menjadi anggota KSP LPMD Sumber Rezeki adalah karena KSP LPMD Sumber Rezeki dipercaya memiliki sumber daya yang dapat mereka manfaatkan untuk pengembangan usaha yang mereka jalankan selama ini. Serta KSP LPMD Sumber Rezeki itu memberikan modal usaha
bagi para pelaku UMKM maupun para masyarakat desa secara keseluruhan itu dengan tanpa adanya jaminan dalam bentuk apapun, melainkan hanya mengisi daftar identitas berupa KTP maupun yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan serta kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga laporan akhir PPL gelombang 2 yang saya buat dengan judul peran KSP LPMD Sumber Rezeki dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa pada sektor UMKM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca maupun kepada pihak kampus, serta tak lupa terhadap tempat saya PPL yakni KSP LPMD Sumber Rezeki. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.